Welcome. This is Apotheker, a pharmacist small talk. We are talking about health issue until an absurd question with Anita Wijayjatmiko on the mic and Yanis Aditya Mahendra. Enjoy. Halo teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Saya sudah ditemani oleh rekan saya yang bernama Yanis Aditya Mahendra. Halo Yanis. Halo Anita. Cie. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Yanis itu adalah teman saya. Bener gak, Nis? Kita temen apa enggak ya, Nis ya? Kalau kita teman. Kok krik-krik? Iya, teman. Ya, jadi kita itu udah temenan. Ya, saya yang ngaku dia teman saya. Dari 2013 sampai sekarang. Jadi dari zaman S1. Nah, Yanis boleh diceritain dulu kepada teman-teman semuanya backgroundnya seperti apa, sekilas aja. Ya, nama saya Yanis Aditya Mahendra. Sekarang saya berpraktek di puskesmas di salah satu kabupaten Pasuruan. Saya kerja dari tahun 2019 sampai 2 tahun sekarang jalan kerja praktek di puskesmas. Oke, berarti Selain itu juga praktek di apotek sih, tapi ya berjalan beriringan. berjalan beriringan, mantap. Jadi Yanis ini adalah apoteker di puskesmas ya. Boleh disebut nama puskesmasnya? Nggak usah ya? Nggak usah lah. Ya, nggak usah Tapi lah. semuanya sudah pada tahu kalau Oke, dan dia juga nyambi. Apa ya nyambi itu bahasa Indonesianya? Kayak apa ya? Nyambi itu apa, Nis? apa ya, Ya gitu deh. sambilan. Ya, sambil. Jadi dia itu double pekerjaan di puskesmas sama di apotek. Nah, jadi ini kan tahun 2021 itu mau ada bukaan lagi CPNS, kabar-kabarnya. Nah, jadi hari ini kita itu mau ngobrol tentang gimana sih pekerjaan apoteker kalau dia itu jadi seorang CPNS dan proses seleksinya itu seperti apa. Oke, Yanis. Pertama boleh diceritain dulu nggak kenapa dulu setelah lulus apoteker kamu itu pilih jalan sebagai CPNS? Karena teman-teman yang lain, geng kita dulu kan macam-macam ya kan. Ada yang masuk rumah sakit, terus ada yang industri. Kamu kok nyeleneh sendiri? Kamu kok daftar CPNS? Ya nggak nyeleneh sih ya, banyak yang daftar. Boleh diceritain sedikit dong? Ini aku ada fun fact sedikit nih. Apa? Dulu itu waktu aku PKPA di salah satu puskesmas di Surabaya, itu ada momen yang bikin kayak ngerasa kerja di puskesmas tuh kok rasanya suasananya enak gitu loh. Soalnya gimana ya, staff di sana itu benar-benar deket sama masing-masingnya. Jadi nggak ada gap gitu loh. Akhirnya waktu itu apa sempat kepikiran apakah kerja di puskesmas aja ya. Lah kok sekarang benar kejadian kerja di puskesmas. Oh, berarti Kejadiannya ya dari awalnya karena kepikiran itu sih kok enak rasanya kerja di sini gitu. Terus ternyata benar kejadian. dream come true berarti ya. Iya sih, mungkin dari pikiran-pikiran sederhana gitu malah bisa jadi kejadian beneran. Mantap. Malah jadi doa. Waduh, mantap. Oke, jadi kamu waktu itu ikutnya CPNS tahun 2019 ya? 2018 berarti ya? Ada 14, iya, Oke, ada 14. 2018. Nah, gimana sih proses seleksi CPNS itu? Soalnya kan kalau aku kan nggak pernah ikut ya kan, jadi aku nggak tahu. Ya, sebenarnya proses seleksi CPNS itu nggak sulit sih, nggak rumit sampai dibuat guyonan di masyarakat yang jangan ruwet-ruwet kayak daftar CPNS saja gitu loh. Sebenarnya ya daftarnya itu nggak ruwet. Sebenarnya kalau di seleksi itu ada perbedaan di tingkat pusat kayak kementerian atau BPOM sama di Pemda, seperti aku kan ikut Pemda. Pertama tak jelasin dulu ya, seleksi di daerah itu pertama kita masukin biodata buat upload dan berkas yang untuk diupload di webnya BKN apa ya, agak lupa dan itu. Itu nanti setelah kita upload
berkas dan biodata, nanti akan ada seleksi administrasi. Kalau seleksi administrasi itu kita tinggal nunggu hasilnya aja sampai kita dinyatakan lulus atau enggak di seleksi administrasi. Oke. Kalau ketika sudah lolos seleksi administrasi, nanti baru ada ujiannya. Pertama itu SKD, seleksi kompetensi dasar, itu buat umum, semua yang ikut pas ujian itu, yang isinya ada TIU atau tes intelijensi umum. Ini soalnya kayak TPA gitu modelnya. Oke. Terus ada TWK, tes kewawasan kebangsaan, isinya ya ada kayak sejarah, peraturan undang-undangan di Indonesia. Kadang juga ada soal kayak bahasa Indonesia, inti bacaan dan lain-lain, itulah kayak gitu itu. Oh, ada soal kayak gitu ya? Ada. Soal dulu itu ada soal tentang kerajaan-kerajaan juga ada kok. terus yang terakhir ada TKP, tes karakter pribadi. Kalau tahunku dulu itu ini yang bikin banyak peserta gugur. Isinya itu sebenarnya kayak ada soalnya itu simulasi dalam keadaan tertentu, terus pilihan jawabannya itu ada opsi pilihan apa yang akan kamu lakukan. Sebenarnya di soal ini tuh nggak ada nilai salahnya, tapi ada bobot nilai untuk masing-masing jawaban. Jadi ada A mungkin 5, B 3 gitu, nanti diakumulasi. Ini yang bikin banyak peserta gagal waktu tahun 2018. Kenapa kok bisa gagal? Itu kayak psikotes berarti kan ya? Ya mungkin bisa dibilang kayak psikotes. Soalnya gimana ya, opsi pilihannya itu ya kadang-kadang ya kayaknya sama-sama bagus dipilih, ya ternyata nilainya bukan yang nilai maksimal gitu lah. Kayaknya agak nilainya 5, 4, 3 itu kayaknya ya sama-sama bagus gitu lah. Jadinya agak susah milihnya. Oke. Kalau yang tes umum ini berarti maksudnya semua jurusan itu sama. Misalnya aku ambil CPNS apoteker, sama tes umumnya CPNS guru, sama berarti soalnya atau beda? Sama kalau yang ini SKD ini masih sama. Nanti kalau sudah lolos SKD baru ada yang namanya SKB, seleksi kompetensi bidang. Ini baru disesuaikan sama kompetensi profesi masing-masing. Kalau untuk apoteker itu bidang farmasinya kurang lebih kayak kita dulu UKAI itu loh, Dit. Oh gitu. Iya, soalnya lebih ke klinis-klinis sih. Kalau klinis-klinisnya UKAI dulu hampir sama. Selain itu juga mungkin ada soal kesehatan yang dasar seperti langkah cuci tangan, hari kesehatan nasional, peraturan kesehatan, sama perjanjian kesehatan gitu. Jadi di SKB ini yang membedakan kompetensi masing-masing profesinya. Oke. Setelah SKB ada lagi? Di tingkat daerah itu sudah selesai sampai di situ. Kalau di tingkat pusat kayak kementerian, BPOM bisa saja ada seleksi tambahan, kayak wawancara atau apa. Tapi seleksi tambahan ini tergantung dari kebijakan masing-masing. Setelah lolos semuanya, baru sampai tahap pemberkasan, baru setelah dapat NIP dan surat perintah melaksanakan tugas, mulai deh kerja. Oke. Berarti kamu dulu waktu ikut tes-tes itu persiapan apa yang kamu lakukan? Mesti kamu belajar apa? Dari mana sumbernya? Kalau sumber saja ini kan banyak ya di internet contoh-contoh soal juga sudah ada, bisa dipelajari paling nggak mulai sedikit-sedikit mengenal gimana polanya gitu loh. Kalau soal kayak TIU yang model TPA gitu kan juga sering ngejakan, jadi aku udah tahu gimana pola-polanya. Paling kalau yang benar-benar susah itu yang di awasan kebangsaan gitu loh, soalnya udah banyak yang lupa. Kalau TKP ya sesuai dengan keyakinan masing-masing aja. Itu proses seleksinya waktu itu kamu kan daftarnya di Jawa Timur. Maksudnya lokasi tesnya itu di mana? Di rumah pakai internet atau ke sekolah sesuatu, ke tempat sesuatu? Enggak. Kalau dulu itu aku di SKD-nya di Malang, SMK berapa? SMK 2 kalau nggak salah. Itu ada aulanya, dikumpulkan bareng, kerjakan soalnya. Oke. Kalau yang SKB-nya aku di Surabaya, di Universitas apa ya, lupa gurusan. Oke. Kalau wawancaranya itu kamu tahu nggak? Berarti nanti kalau misalnya ada wawancara, langsung face to face gitu, ketemuan atau pakai Skype atau apa? Kalau dulu kan belum pandemi ya, jadi ketemu langsung. Jadi kita langsung ke tingkat pusatnya yang mau mengadakan wawancara.
Terus itu pengumumannya langsung hari H atau nunggu dulu? Kamu diterima gitu. Apanya ini? Kalau sudah selesai SKB, Mm-mm. tetap nunggu dulu apa ada pengumuman resminya. Tapi sebenarnya kan sudah ada. Kalau sekarang kan nilainya itu real time ya, bisa dilihat kita berapa, nasional kita berapa saja, ini bisa mulai disimulasikan kita siapa yang bakal lolos itu bisa. Tapi itu tetap untuk pengumuman resminya tetap nunggu. Oke, oke. Nah, terus kamu kan udah mulai kerja 2019 sampai sekarang. Nah, gimana sih rasanya jadi apoteker puskesmas? Cie. Apoteker di puskesmas ya happy sih. Tapi Kok walaupun happy di sini sih? kita itu kan single factor ya, jadi nggak ada teman apotekernya di puskesmas itu. Kadang-kadang malah ada beberapa puskesmas yang malah nggak punya TTK. Jadi kalau kerja sendiri, nangis sendiri, nggak ada orang lain bersandar. Kok serem ya? Kamu bersandar Tapi pada ya siapa sejujurnya nggak, selama ini? aku bersandar pada palet. Pak. Sebenarnya nggak benar-benar sendiri. Aku nggak sebenarnya nggak benar-benar sendiri sih, walaupun nggak ada TTK-nya, tetap pasti ada tenaga-tenaga lain. Tapi kan tetap aja kalau kita farmasi sendiri kan, hanya kayak kita sendiri yang mengambil keputusan itu loh. Kalau kita ada teman-teman apoteker, ada TTK lain kan, kita juga ada teman untuk diskusi. Jadi Oke. kalau sekarang ya apa diskusinya sama teman-teman apoteker di puskesmas lain, walaupun kondisi puskesmasnya beda-beda. Paling enggak mereka bisa membantu untuk minta diskusi atau belajar bareng, itu mereka masih bisa diajak kerja bareng. Soalnya pikirannya kan sama-sama farmasi gitu loh. Contoh kasus apa nih yang paling berat yang pernah kamu alami? Yang sampai gopo terus harus nanya ke sana sini, ada nggak? Kalau contoh kasus itu lebih banyak ke apa namanya, lebih ke administrasi sih, kayak dokumen ini gimana kerjakannya, dokumen ini gimana apa alur-alurnya gitu loh. Kalau aku di puskesmas itu kan baru pertama kali ada apoteker di puskesmas itu, aku kayak apa bangun lahan, buat lahan itu ya, menebang hutan dulu terus buat bangunan itu loh. Jadi dari nggak ada kok ya pecahannya gitu, juga ada jalan itu loh. Wahnya pertama-tama ya mungkin tanya-tanya yang senior dulu, karena di puskesmas lain ada yang udah senior. Weh, kamu keren ya berarti ya. Kebanggaan kamu di puskesmas itu Ya berarti nggak ya. juga sih sebenarnya, wong masih banyak yang bolong. Oke, oke. Terus kalau jam kerjanya itu kayak gimana? Atau liburnya gimana? Ada shift nggak? Jam kerja sebenarnya jam kerjanya ngikutin jam kerja normal, jam operasional puskesmas sih. Kalau Senin dari Senin sampai Sabtu, kalau Senin dari jam 7 sampai jam 2 siang. Kalau Jumat dari jam 7 sampai jam 11, kalau Sabtu dari jam 7 sampai jam setengah 1. Liburnya hari Minggu aja, atau kalau ada tanggal merah atau cuti bersama. Kalau di shift, apoteker nggak di shift sih untungnya. Jadi aku cuma satu shift aja, tuh pagi. Selain itu juga ada cuti tahun, jatah cuti tahunan selain kan, kalau PNS kan bisa diambil sebanyak 12 hari setahun. Pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih. Gajinya berapa sih apoteker yang di puskesmas itu? Ketawa banyak Ini ya emang gajimu. aneh ya, kontroversi. Weh. Ke, ke gaji ke PNS kan misalnya udah ada anunya ya, aturannya tentang gaji pokok. Gaji pokok itu jangan mungkin berubah-ubah sama orangnya, tergantung dari pangkat golongan sama masa kerja. Katanya kalau tahun 2021 ada perubahan ya, nanti dilihat aja bagaimana ke depannya. Tapi untuk sekarang ada aturannya untuk gaji pokok apoteker baru masuk itu golongan 3B, masa kerja 0 tahun itu berapa itu sudah ada aturannya. Nanti setiap 2 tahun akan ada kenaikan gaji berkala, dan harusnya ada kenaikan pangkat setiap 4 tahun. Itu lihat di mana itu daftar kalau 3B itu berapa? Ada peraturan presiden nomor berapa ya, lupa aku. Oh, tapi ada perpresnya berarti ya. Ada peraturannya yang kalau gaji pokok itu sama berlaku seluruh Indonesia. Oke. Terus itu kemarin tuh aku sempet baca berita kan, terus nemu berita katanya tahun 2021 gajinya PNS itu jadi 9 juta. Itu gimana? Di puskesmasmu apa ada desas-desus, gosip-gosip apa gitu?
Waduh, kalau itu nggak sampai puskesmas nggak bahasnya. Soalnya kayak gaji minimal minimal 9 juta itu kan masih terlalu abstrak, apa namanya, di mana anunya komponen-komponennya teknis servisnya itu masih berupa rencana yang hanya diketahui atasan sana di langit sana. Oh, kamu bukan atasan ya? Kalau saya kan cuma remah-remah biji kacang. Oke, oke. Ada Kalau sekarang ya tunjangannya kita nggak? masih ngikutin yang ada dulu. Siap, siap. Ada tunjangannya, Tanis? Tunjangan ada, tunjangan yang biasanya didapatkan semua PNS itu ada, tunjangan yang khusus untuk apoteker juga ada. Kalau tunjangan yang buat apa semua PNS, misalnya kayak tunjangan beras itu sekarang dikasihkan dalam bentuk uang. Terus tunjangan istri atau suami kalau udah nikah, terus ada tunjangan anak, terus ada tunjangan kinerja, itu semua PNS seharusnya dapat. Oh, Terus kalau untuk hmm, Terus untuk apoteker itu sendiri kan termasuk di jabatan fungsional tertentu ya. Jadi saat mereka sudah PNS, sudah bukan CPNS lagi, mereka nanti dapat dilakukan sumpah jabatan fungsional. Nanti kalau sudah dapat itu, sudah sumpah jabatan itu, dapat tunjangan fungsional. Selain oke. itu juga kan kerja di pelayanan, jadi juga dapat jasa pelayanan. Itu ada ngaruhnya nggak kan kapan hari itu keluar peraturan yang mengatakan bahwa apoteker itu bukan tenaga kesehatan loh. Itu apakah ngaruh ke jaspel pelayanan itu nggak? Untuk saat ini sih kayak kalau di puskesmas kayaknya nggak pengaruh ya, soalnya kan kalau jabal di puskesmas itu nggak hanya melihat anunya apa namanya profesi profesinya yang bersangkutan sama dia tingkat kehadirannya berapa. Jadi nggak mempengaruhi masuk non medis, masuk penunjang medis itu masih belum mempengaruhi. Oke. Tunjangannya banyak ya berarti yo. Ya kalau anu kan dilihatnya banyak, nanti kalau sudah masuk ya tahu sendirilah betapa mirisnya. Tapi nggak nggak apa. ding sejahtera kok. Iya, profesimu itu diidolakan oleh orang-orang se-Indonesia loh. Nggak gampang gitu. Kamu dulu mengalahkan berapa ribu manusia ya kan yang apply. Misalnya nggak sampai berapa ribu sih yang daftar di puskesmas kok cuma 7 orang. Terus cuma diambil satu ya. Diambil satu. Ya karena mungkin Jadi lokasi ngalahin aja. 6 orang. Hmm. Terus kerjanya PNS, apoteker PNS di puskesmas itu ngapain aja sih? Kamu bisa memberikan gambaran nggak? Apoteker di puskesmas ngapain aja? Sudah ada kerjaannya di peraturan Menteri Kesehatan 74 tahun 2016, sudah tuh baca aja selesai. Oh siap, siap dan Enggak, siap. enggak, kalau ini tak jelasin. Sekarang itu kan sebenarnya sudah ada perubahan dari Permenkes 74 tahun 2016 ya, yaitu Permenkes 26 tahun 2020 tentang perubahan atas PMK 74. Tapi pada dasarnya itu sebenarnya nggak ada perubahan kerjaannya apa aja, teknisnya gimana itu nggak ada perubahan. Perubahannya itu cuma di ketenagaannya aja. Jadi di dalam rumah tangga puskesmas itu ya ada beberapa pilar penting dan hampir semuanya atau malah semuanya apoteker bisa ambil peran di sana. Pilarnya itu antara lain ya ada UKP atau usaha kesehatan perseorangan, UKM usaha kesehatan masyarakat, manajemen dan mutu pelayanan. Itu semuanya ada peran apoteker di dalamnya. Di PMK 74 juga ada menyebutkan pekerjaan-pekerjaan tadi yang ada di 4 pilar tadi, tapi tak jelasin satu-satu deh. Kalau misalnya tadi kan pilar-pilarnya banyak. Nah kalau apotekernya cuma satu berarti harus masuk ke semuanya itu. Harus masuk ke semuanya, nggak bisa ditinggal salah satu. Makanya kita di sini kalau ada bantuan TTK atau PTK itu sangat berarti sekali. Aduh. Oke, oke. Terus tadi kan rumah tangga puskesmas ya kan dibagi-bagi. Kalau rumah tanggamu gimana nih? Iya, masih dalam rencana gitu. Pendamping hidupnya masih dicari, terus baru kita nanti direncanakan ke depannya gimana. Mohon dibantu ya. Ya ini buat teman-teman mungkin kakak Yanis ini lagi joms, ya
Oke, lanjut. Tadi kamu mau jelasin pilarnya satu-satu. Lanjut ya. Ya, Yang oke. pertama tadi kan UKP atau usaha kesehatan perseorangan. Ini saya ya sama aja kayak yang di Permenkes itu sudah disebutkan, misalnya pengkajian pelayanan resep, bio, rekonsiliasi, konseling, PTO, home care. Ini saya di di Permenkes 74 sudah ada, dan sebenarnya kalau apotek-apotek walaupun nggak kerja di puskesmas juga tahu lah ini apa gitu ya. Terus kalau kegiatan lain juga harusnya seperti home care itu berkolaborasi sama program-program lain seperti TB, HIV, itu juga harus kerjasama dengan tenaga kesehatan lain. Tapi terus di puskesmas ada yang namanya PKP atau penilaian kinerja puskesmas. Kalau di bagian farmasinya yang dilihat itu bagian kesesuaian obat yang ada dibandingkan dengan kesesuaian obat dibandingkan dengan Fornas. Jadi kan kita kan sebagai FKTP nggak bisa mengadakan obat sesuka kita ya, harus dilihat mana yang obat FKTP, mana obat yang FKTL, jadi nggak bisa mengadakan dengan sesuka hati. Terus ada obat esensial yang harus ada di puskesmas, itu ada 40 obat yang nggak boleh sampai kosong di puskesmas, itu juga jadi bahan evaluasi. Yang ketiga ini POR, penggunaan obat rasional. Pusanita sudah tahu sepertinya POR itu apa ya? Dijelaskan dong, Bapak Yanis. Ya, POR itu ada beberapa aspek di dalamnya penggunaan obat rasional itu. Pertama, penggunaan antibiotika pada ISPA non-pneumonia, penggunaan antibiotika pada diare non-spesifik, sama penggunaan injeksi pada mialgia. Selain itu juga ada rata-rata jumlah obat yang diresepkan. Jadi dalam tingkat beberapa aspek itu tadi ada tingkat yang nggak boleh dilebihi. Jadi kalau sudah di atas standarnya, dianggap penggunaan obat di puskesmas itu tidak rasional. Itu yang kita usahakan supaya jangan sampai di atas standar POR tadi itu. Gimana cara mengusahakannya? Kan dalam setiap bulan itu kita ada pertemuan antara staf, sebelum staf puskesmas itu ada staf UKP dulu, jadi sama yang di pemeriksaan umum, di KIA, kesehatan ibu anak, di gigi, itu kita bisa memaparkan berapa persen jumlah penggunaan antibiotiknya. Nanti kalau sudah di bawah standar kita oke. Kalau masih di atas itu kita sampaikan di rapat itu biar menjadi evaluasi bareng-bareng, jangan sampai tidak ulang lagi gitu. Terus yang kedua ada UKM ya, usaha kesehatan masyarakat. Biasanya kalau kita udah pikirnya masyarakat, mungkin kita pikirnya sosialisasi. Dan sebenarnya pemerintah itu punya program yang namanya Gemajamat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Di sini kita diharuskan melibatkan masyarakat dan mengusahakan agar masyarakat ini nanti bisa jadi perpanjangan tangan kita loh dalam melaksanakan edukasi di masyarakat. Jadi kita kalau bisa mengadakan sosialisasi, pelatihan kepada masyarakat dengan cara yang fun supaya edukasi tentang obat ini bisa jalan terus. Selain itu juga supaya masyarakat nggak bosen, nggak kok gini sih, bosen lah intinya, terus tadi malas ikut lagi gitu loh. Itu juga kita bisa memegang program kesehatan tradisional sih di UKM. Itu ada beberapa apoteker yang memegang program kesehatan tradisional tentang toga, tentang apa gitu. Oke, banyak ya kerjaannya ya. Banyak memang, masih ada lagi nih. Tapi saya kalau yang selainnya juga sudah tahu lah ya, kalau di manajemen kita harus menetapkan SOP tentang semua pelayanan kefarmasian yang ada. Jadi kita buat SOP terus disetujui kepala puskesmas. Kemudian kegiatan-kegiatan administrasi seperti pencatatan status stop, pencatatan suhu kelembapan, penggunaan narkotika, psikotropika, terus juga LPLPO, LKO, itu juga kewajibannya apoteker semua kan. Selain itu kan juga rancangan kegiatan, semua kegiatan yang ada di puskesmas itu harus ada rancangannya. Jadi untuk kegiatan yang ada di farmasi itu apoteker harus membuat rencananya kayak gimana, terus targetnya gimana, itu juga apoteker yang membuat. Kalau di puskesmasmu gitu sehari berapa pasien nih? Kalau dulu sebelum pandemi itu sekitar 100 sampai 120. Kalau sekarang waktu pandemi sekitar 30 sampai 50. Turunnya lumayan jauh. Waduh, kenapa kok? Karena itu ya orang-orang nggak boleh sering-sering ke puskesmas ya?
ini ya selain karena kita apa kita mengusahakan supaya kalau nggak sakit langsung ke puskesmas itu juga masyarakat juga mungkin takut juga kan ke fasilitas kesehatan, apalagi kalau mereka nanti di screening ada yang kelihatan gejalanya, nanti di rapid reaktif, nanti mereka harus isolasi dan lain-lain tuh, kayaknya mereka juga masih takut. Jadi mereka memutuskan untuk kalau nggak teman-teman harus usah ke puskesmas gitu loh. Jelas banget nih tadi penjelasanmu, sangat komprehensif. Woi. Terus itu PNS itu bisa resign, Tanis. Misal nih udah bosen kan, udah 10 tahun PNS terus bosen pengen resign gitu, bisa nggak resign gitu? Resign bisa sih, bisa atas permintaan sendiri atau diberhentikan atasan. Kok yang poin kedua sangat ditekankan ya? Yang jelas kok yes, barangkali ada yang kepikiran kan ya. Terus gimana caranya supaya bisa resign? Jadi kita resign itu cuma tinggal buat permohonan resign kepada pejabat pembina kepegawaian. Jadi nanti kita buatkan surat, nanti kita kasihkan ke pejabatnya, nanti pejabat yang berwenangnya nanti kita 14 hari akan diberitahu ditolak, ditunda atau disetujui. Kalau sudah disetujui, ya PNS-nya harus tanggung jawab dulu sama kegiatan yang belum dilaksanakan, baru nanti dia dibolehkan resign. Tapi sebenarnya agak susah juga sih kalau mau resign, soalnya kan kebutuhan pegawai nggak bisa dibujuk-bujuk langsung diganti gitu loh. Kalau ditolak, nggak boleh ngajuin lagi. Kalau ditolak ya sudah, Anda lanjutkan pekerjaan Anda. Oke. Terus kalau setelah misalnya nih disetujui, ya wes keluar terus misal tahun depan ada bukaan CPNS lagi, mau daftar lagi wes nggak bisa ya? Kalau dulu itu seingatku masih kayak di ban 1 tahun daftaran. Jadi kalau sekarang mundur tahun depan nggak bisa daftar, kalau tahun depan ada lagi itu bisa daftar. Oke. Jadi cuma 1 kali dibatasi, nggak dibolehkan ya. Seingatku loh ya, tapi kalau salah mohon maaf loh. Oh iya, dimaafkan kok, Nis, dimaafkan. Oke, terus kalau misalnya tadi kan resign, nah kalau misalnya nggak mau resign nih, tapi pengen studi lanjut gitu, tapi sambil kerja, bisa nggak? Bisa sih, di PNS itu kalau mau lanjut S2 itu ada 2 cara. Yang pertama tugas belajar, yang kedua izin belajar. Bedanya apa? Kalau di tugas belajar itu kita dibiayai oleh instansi kita, terus kita juga nanti dibebas tugaskan. Nah, beda sama izin belajar. Izin belajar itu kita biaya sendiri, nanti kerja juga tetap kerja gitu. Tapi kalau kamu izin belajar, enaknya kalau kamu lulusnya mola itu nggak dipermasalahkan, dan juga nggak ada kewajiban mengabdi ke instansi. Kalau tugas belajar itu kamu harus lulus tepat waktu, harus mengabdi di instansi tersebut yang ngasih kamu tugas belajar. Berarti kalau selama tugas belajar itu belajar tok ya toh, nggak perlu kerja kan, nggak perlu praktek. Iya, dibebas tugaskan sementara dari kerjaan. Jadi pikirannya belajar. Digaji kan? Digaji, gaji pokok aja, tapi kan nggak salah. Oh enak ya, digaji, sekolahnya dibayari. Kamu nggak pengen gitu, Tanis? Doakan saja, semoga ada rezekinya dapat tugas belajar. Oh iya. Kalau sekarang soalnya masih belum bisa. Kenapa? Soalnya salah satu syaratnya tugas belajar itu harus sudah PNS, dan paling nggak sudah 1 tahun dari PNS itu untuk bisa mengajukan tugas belajar. Sementara aku belum PNS ya, jadi masih belum bisa. Kalau dunia kerja PNS itu gimana sih? Apakah ada senioritas? Senioritas tapi di sini aku tak disclaimer dulu ya, karena yang tak rasakan kan belum tentu orang lain merasakan ya. Okay, jadi tak ceritakan yang sesuai pengalamanku aja. Kalau di sini sih senioritas tuh kayaknya cenderung nggak ada ya. Kalau di yang tak rasakan sih, soalnya kalau misal kita sama-sama apoteker yang senior sama junior, senioritas hampir dibilang nggak ada. Soalnya di sini kan kita ya rekan sejawat yang kerja sama saling melengkapi. Kayaknya soalnya kan senior junior itu di sini kurang relevan juga, kalau kebijakannya dinamis berubah-ubah. Jadi kita sama-sama kebijakan berubah, mulai lagi belajar dari awal bareng-bareng. Jadi nggak ada yang senior, nggak ada yang junior gitu.
Cuma mungkin untuk yang senior mereka dalam apa ya, dalam handling orang lebih baik daripada yang baru-baru. Mereka lebih bisa main cantik lah istilahnya daripada yang baru-baru, mungkin lebih idealis, lebih kaku itu loh. Kalau sesama apoteker, sama rekan-rekan profesi lain di puskesmas, kita kerjanya ya sesuai profesionalitas masing-masing aja sih, nggak ada senioritas yang gimana gitu. Tapi aku kan juga masuk dengan usia yang relatif muda ya, tentunya sama orang lain, terutama yang lebih tua ya, kita sifatnya menghormati aja karena mereka sudah kerja lebih lama, mereka mengabdi lebih lama, jadi kita respect kepada orang tua tersebut, kayak gimana anak muda ke orang tua. Tapi kalau untuk urusan kerjaan profesionalitas kita aja sama sih, setara, nggak ada yang aku sendiri kamu harus terus, itu nggak ada. Plus minusnya jadi CPNS itu apa sih? Plusnya saya bukan rahasia umum ya, kalau PNS ini kan lumayan stabil ya kerjaannya untuk kedepannya sampai pensiun. Soalnya kan walaupun dalam kondisi pandemi ini juga nggak ada pengurangan pegawai, nggak ada apa-apa, gaji juga tetap. Bisa dibilang kayak apa, di daerah negara ini kan kayak perusahaan yang nggak mungkin bangkrut. Kalau perusahaannya bangkrut ya bubar negaranya. Terus saya kalau dibilang PNS itu nyantai ya, saya tergantung orangnya juga sih. Mau dibikin santai ya bisa, dengan konsekuensi kerjaan yang makin tinggi, gunung tinggi. Tapi kalau dibikin sibuk sampai nggak pulang-pulang ya bisa. Nah itu kalau kerjaan mau diturutin ya nggak ada habisnya lah sebenarnya pekerjaan itu. Ya Saya sama benar-benar. saja sibuknya itu. Cuma gimana orangnya aja mau menyikapinya, mau yang santai banget bisa, yang sibuk banget juga bisa. Saya itu kan juga gitu, apa, tunjangannya ya tadi seperti kamu bilang kan banyak tunjangannya, sampai pensiun aja dapat tunjangan masihan, tunjangan pensiun. Tapi kalau nggak salah tuh syaratnya minimal udah 20 tahun kerja dulu baru dapat tunjangan pensiun. Oh, berarti kalau resign sebelum 20 tahun gak dapet dong? Nggak dapat. Kalau sudah 20 tahun pensiun baru dapat tunjangan pensiun. Oke. Kalau minusnya apa ya, di birokrasi sih sebenarnya ya, kan ya ada filternya di tiap tingkat, di tingkat puskesmas di filter, di tingkat dinas di filter lagi, nanti dibahas terus sampai kapan terwujudnya, tahun depan biasanya mintanya, sekarang terwujudnya tahun depan. Itu apa namanya yang minusnya. Jadi kalau kita mau ini kurang lagi harus diperbaiki, nunggu tahun depan. Terus juga peraturan tuh yang sering berubah juga, kita kan harus adaptasi lagi, belajar lagi terus, karena kita bagian dari pemerintah, jadi harus mengikuti semua aturan yang dibuat pemerintah. Kalau pemerintahnya ganti ya peraturannya ganti ya kita ngikut lagi. Kira-kira kalau ini kan Menkesnya ganti nih, apakah kalau Menkes ganti itu peraturannya bisa ganti tak? Ya bisa, tergantung menterinya mau menjalankan kebijakannya seperti apa. Makanya itu kita sebagai bagian dari pemerintah ya, kita kalau ada perubahan peraturan ya kita harus belajar lagi, adaptasi lagi. Setelah orang jadi PNS itu kan anggapannya, opiniku sih ini pribadi, kayak karirnya itu ya wis mentok PNS, kayak udah nggak bisa maju lagi, wis kamu sampai tua ya wis di situ woy. Itu bener nggak? Pernyataan itu bener atau enggak? Kalau dibilang kamu PNS bakal jadi PNS terus itu sih benar. Soalnya sampai tingkat sekretaris daerah itu namanya juga masih PNS, cuma sudah ada jabatannya. Jadi sebenarnya dia kan apa, tingkat golongan dan jabatan itu sudah ada jenjangnya. Kalau misalnya untuk apoteker sekarang masuk 3B, untuk 3C, 3D itu sudah pasti lah istilahnya kenaikan jabatan dan anunya itu namanya golongan. Tapi kalau kita mau lebih dari yang sekarang, kita ya kembali ke orangnya, gimana usahanya orangnya, terus gimana pintar-pintarnya orangnya dalam berhubungan dengan orang lain. Soalnya kan kita sekarang masuk apoteker gitu ya, bisa aja nanti kita beberapa tahun lagi bisa ada banyak pilihan dari opsi jabatan itu. Bisa ada yang mau jadi kepala tata usaha, mau jadi kepala puskesmas juga bisa, atau pindah ke dinas kesehatan jadi kepala seksi kefarmasian juga bisa, kepala bidang tertentu juga bisa, bahkan kalau mau jadi sekretaris atau kepala dinas kesehatan juga bisa. Jadi sebenarnya ya tergantung dari orangnya aja, seberapa dia bisa menunjukkan dirinya sendiri lah, kerjaannya itu kayak gimana, orangnya kayak gimana itu harus ditunjukkan, kayak bisa naik pangkat ke jabatan tertentu. Kalau kita mau banding setir nggak apoteker di puskesmas jadi widya iswara atau pelatih kesehatan juga bisa.
Tapi juga kalau dia mau yang jadi apoteker di puskesmas sampai pensiun juga bisa, terserah ya jalan karirnya dia. Terus tadi kayak katamu bisa jadi kepala dinas bla 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 itu nanti ada lokernya gitu. Misal berarti maksudnya timing itu akan ada. Misal kalau kepala dinasnya mau resign gitu, terus posisinya kosong, maka dibuka loker kita bisa apply kayak gitu atau nunggu nunggu kamu diangkat pokoknya nanti kamu ditunjuk. Kalau itu sih kan biasanya kan mereka mungkin gesernya cuma karena mungkin dipindah pensiun atau naik tingkat ya. Jadi kalau mereka sudah kalau jabatan-jabatannya tergantung dari eselon berapa sih. Kalau eselon 1 2 itu ingat nanti dilelang jabatannya. Nanti dilelang ke siapa aja yang mau. Kalau di tingkat Pak Seksi, Pak Puskesmas itu nanti ditunjuk sama dinas. Sip, terima kasih Nis, sangat jelas sekali infonya. Ya Nis mungkin ada pesan buat teman-teman nih Ya, sama-sama Nita. yang mau daftar CPNS 2021. Pesan-pesan Pesan-pesan. gimana ya? Mungkin kak sekarang mungkin mantapkan dulu kemauanmu untuk jadi PNS sebagai kalau di puskesmas ya, karena sudah nggak kita ceritakan gimana perjuangannya, struggle-nya, juga ada enaknya nggak enaknya. Itu harus dimantapkan dulu, benar-benar mantap, baru nanti kalau saya mantap didaftarin. Soalnya kalau sudah nyemplung di sini keluarnya susah kecuali pensiun. Ya wes, terima kasih Nis. Ya, sama-sama Nita.